Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan diri kamu suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke, Wak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut, di mana ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut, apa rencana dia dalam waktu dekat ini terhadap diri kamu. Apakah rencana itu masih bersifat positif atau memang rencana tersebut bersifat negatif? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang masih posisi energi kamu yang berbicara? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, yang dimana pergerakan ini dilakukan atas dasar kesengajaan. Kenapa saya mengatakan atas dasar kesengajaan? Bisa saja satu energi tersebut menarik diri karena memang menginginkan suatu perubahan, di mana ketika ingin menarik diri, mencoba untuk fokus untuk memperbaiki kondisi yang selama ini benar-benar sangat kacau.
Bukan hanya kondisi kekacauan tersebut membuat satu energi itu menarik diri. Saya rasa satu energi tersebut ingin merasakan yang namanya ketenangan dan tidak mau lagi merasakan yang namanya situasi penuh dengan rasa ketakutan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, keluarnya kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut hampir sama dengan satu energi yang saya katakan tadi. Tetapi pihak lain yang saya lihat mengambil satu tindakan yang dimana tindakan itu sedang introspeksi diri dan sedang mengevaluasi diri sendiri. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin bertanya, apakah untuk saat ini ada sesuatu hal yang masih kamu perjuangkan, tetapi ketika diri kamu memperjuangkan hal tersebut, membuat pemikiran kamu merasa terkuras habis. Yang dimana pemikiran kamu itu terkuras habis karena dari kondisi yang membuat diri kamu seakan-akan sangat kacau. Saya hanya sekedar ingin bertanya karena pertanyaan saya itu ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini. Kenapa? Karena untuk saat ini kondisi energi kamu itu yang saya rasakan begitu sangat kuat, yang dimana kuatnya energi kamu seakan-akan kamu selalu waspada. Apa yang menjadikan diri kamu sangat waspada untuk saat ini? Dan apa yang menjadikan pemikiran kamu masih bersifat overthinking sementara diri kamu sudah mengetahui kamu ingin fokus terhadap kehidupan kamu? Saya ingin bertanya terhadap diri kamu, apa yang membuat diri kamu merasa waspada dan kenapa pemikiran kamu masih bersifat overthinking padahal kamu sudah menyadari ingin fokus dan ingin melepaskan? Apakah kewaspadaan itu masih berasal dari energi masa lalu kamu yang selalu mengganggu kamu dengan berbagai cara, salah satunya menggunakan akun fake? Apakah energi yang berada di ruang circle kamu selalu menekan diri kamu agar diri kamu memberikan yang terbaik terhadap energi di ruang circle kamu? Seakan-akan diri kamu seperti orang yang penuh dengan ketakutan. Ketakutan kamu ini timbul dari pemikiran kamu yang overthinking. Saya tidak menyalahkan diri kamu mengambil sikap atau mengambil pemikiran yang begitu overthinking. Bisa saja pemikiran itu muncul dari kondisi di masa lalu kamu. Tetapi sekali lagi saya perlu menekankan diri kamu
Kalau memang diri kamu sudah ingin menarik diri dari berbagai kondisi, yang dimana kondisi tersebut ingin mendapatkan suatu perubahan, ya kamu harus fokus. Kamu harus mengutamakan kefokusan kamu itu terhadap keputusan kamu. Kamu jangan berpikiran, nanti saya gagal lagi. Nanti saya akan jatuh lagi. Nanti saya tidak akan mendapatkan lagi. Terlalu banyak alasan diri kamu. Jangan terlalu banyak alasan, karena ketika diri kamu mencoba untuk mencari suatu alasan, dan di mana alasan tersebut kamu gabungkan terhadap pemikiran kamu yang overthinking itu, kamu yang semakin lama yang akan terjebak. Fokus saja, sampai kapanpun saya akan selalu mengatakan terhadap diri kamu, fokus, fokus, optimis, percaya, andalkan Sang Pencipta, lupakan, lepaskan, tinggalkan, keluar. Sampai mulut saya sampai berbusa, saya akan selalu mengingatkan diri kamu. Jangan merasa khawatir, jangan merasa gelisah. Masih banyak kok kehidupan yang bahagia akan kamu dapatkan untuk kedepannya. Kamu bisa melihat kartu yang saya pegang ini. Seseorang terduduk atau seseorang yang ingin melangkah, di mana ketika ingin melangkah, langkah tersebut penuh dengan keyakinan untuk mendapatkan perubahan. Walaupun kondisinya bersedih, tetapi kesedihan itu membuat diri kamu semakin kuat untuk menjalankan perencanaan kamu ke depannya. Ayo bangkit, Wage. Kamu bisa. Kamu masih tampan, kamu masih cantik. Harapan itu masih ada terhadap diri kamu. Matahari masih ingin menyinari diri kamu. Matahari masih memberikan diri kamu suatu peluang. Matahari masih memberikan diri kamu suatu sinaran untuk mendapatkan harapan. Jangan merasa sudah hancur. Masih banyak kok di luaran sana yang jauh lebih hancur daripada kehidupan kamu, tetapi mereka beranggapan saya masih punya Sang Pencipta. Itu Dewa Geng. Apakah perkataan saya ini cocok kau rasa? Apakah perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu? Apakah perkataan saya ini dapat kamu terima? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya ini bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Dan ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti. Agar sugesti saya itu mengarah terhadap pemikiran kamu, agar pemikiran kamu menjadikan perkataan saya ini sebagai acuan dan keputusan untuk kamu terima. Saya berbicara seperti ini karena saya menganggap diri kamu itu sebagai sahabat. Itu jawabnya. Saya tidak mau mengarahkan diri kamu untuk bersedih, jatuh, dan membuka lubang yang kamu tutup tersebut. Kalau saya berpikiran negatif, apa keuntungan saya berbicara seperti ini terhadap diri kamu? Kalau saya mencari keuntungan, tetapi saya tidak mencari suatu keuntungan dari diri kamu. Saya tidak mengenal bagaimana kepribadian kamu. Saya tidak mengetahui bagaimana face wajah kamu. Tetapi saya hanya ingin mengarahkan terhadap diri kamu. Ada akhir, ada awal. Di mana ketika awal tersebut ingin dilakukan, ya setidaknya harus memiliki sifat optimis. Itu dia lagi.
Cocok gibahan kita malam hari ini? Ya, kalau gibahan kita malam hari ini kamu terima, saya hanya mengatakan puji Tuhan. Tetapi kalau diri kamu tidak menerima gibahan kita malam hari ini, ya semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa rencana manusia itu dalam waktu dekat terhadap diri kamu? Saya hanya bisa mengategorikan untuk saat ini manusia ini sedang introspeksi diri. Sedang mengevaluasi diri dia dari segala perbuatan dia terhadap diri kamu. Walaupun manusia ini seberusaha apapun diri dia mengintrospeksikan diri agar diri dia mengakui kesalahan dia, saya rasa kesalahan itu membuat diri dia merasa seperti khawatir. Kenapa saya mengatakan khawatir? Mungkin saja ini manusia ingin kembali terhadap diri kamu, ingin meminta maaf terhadap diri kamu, tetapi diri kamu sudah menarik diri dari orang tersebut. Diri kamu sudah menganggap hubungan itu sudah selesai. Diri kamu sudah ingin melepaskan manusia itu. Situasi kekhawatiran itulah yang muncul ketika diri kamu sudah mengambil satu keputusan untuk fokus terhadap apa yang kamu perjuangkan saat ini. Ibaratnya rencana dia dalam waktu dekat ingin kembali. Ini Dewa Geng, The Hermit. Kartu pertama yang saya pegang. Kartu yang mengarah terhadap 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Unsur tanah. Unsur tanah yang saya kategorikan akibat dari perbuatan manusia itulah membuat diri kamu merasa sensitif. Dari kesensitifan itulah diri kamu menutup diri dari berbagai komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu sehingga diri kamu tidak mau merespon. Ini dia. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Knight of Swords. Knight, pangeran pedang. Pedang yang saya kategorikan ini bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Dia yang akan mencari diri kamu dalam waktu dekat ini. Atau jangan-jangan sebelum dalam waktu dekat ini, apakah manusia itu sudah memberikan diri kamu suatu bentuk komunikasi? Atau manusia ini mencari suatu informasi terhadap keadaan kamu, di mana ketika manusia ini mencari informasi bagaimana keadaan kamu, mempergunakan pihak lain. Ini manusia sedang berusaha keras mencari diri kamu. Ini manusia sedang berusaha keras menunggu satu momen. Kapan momen itu bisa dipertemukan kembali? Knight, satu pedang atau pangeran pedang yang berusaha untuk menggenggam sesuatu hal yang dimana sesuatu hal itu untuk kembali. Knight, kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini bagaimana posisi gambarnya. Bagaimana, Wak Geng? Apakah diri kamu masih mau menerima manusia tersebut? Ya, kalau menurut diri kamu, kamu masih ingin menerima manusia tersebut, kamu pastikan apakah diri dia sudah berubah atau tidak. Dan pastikan juga dalam kondisi batin kamu benar-benar mau menerima diri dia. Jangan pula ketika kondisi batin kamu belum bisa kamu pastikan, kamu gegabah memberikan suatu respon. Itu dia, Wak. Sejahat-jahatnya manusia pasti memiliki hati nurani. Sekejam-kejamnya dia memperlakukan diri kamu, saya rasa kamu masih memiliki hati nurani.
Ya kalau memang diri kamu ingin menerima dia kembali, maafkan. Kalau memang diri kamu masih menunggu manusia tersebut untuk kembali dengan versi yang berbeda, doakan. Semua tergantung terhadap diri kamu. Karena diri kamu dengan diri dia sama-sama manusia. Masih memiliki perasaan yang saya lihat. Itu dia Wage. Rencana dia dalam waktu dekat ingin membawa diri kamu kembali di dalam kehidupan dia. Ini dia Wage. Naik dengan The Hermit. Dua kartu yang berbanding terbalik di saat semuanya sudah terlambat. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini, kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Moon ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut lebih mendominasi terhadap energi yang dia miliki. Kenapa saya mengatakan lebih mendominasi terhadap energi manusia tersebut? Keluarnya kartu Knight of Swords didukung oleh kartu The Moon. Dia mencari diri kamu, tetapi diri dia mempermainkan satu hal yang dimana ketika manusia ini mempermainkan satu hal, tujuannya hanya bersifat positif. Masih menginginkan diri kamu untuk kembali. Tetapi lagi-lagi semuanya keputusan itu ada di dalam diri kamu. Masih ingin menerima atau tidak? The Moon, sesuatu hal yang tidak kamu sadari akan dilakukan, sesuatu hal yang tidak kamu ketahui akan dilakukan, bisa saja berupa kelicikan. Ini unsur air. Air tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. Atau jangan-jangan ini manusia sudah memperlakukan sesuatu hal terhadap diri kamu agar diri kamu selalu tidak bisa melupakan manusia tersebut, di mana ketika diri kamu tidak bisa melupakan manusia tersebut, kamu ingin kembali. Terjebak di dalam kondisi yang dimana kondisi itu sudah kamu anggap selesai, tetapi diri kamu selalu memikirkan. Itu yang saya lihat. The Moon, Knight of Swords dengan The Hermit, unsur tanah dan unsur air. Capricorn, Taurus, dan Virgo, Pisces, Cancer, dan Scorpio. 2 unsur, 6 zodiak. Siapa tahu diri kamu salah satunya, siapa tahu manusia itu salah satunya. Tinggal pilih di mana zodiak kamu. Ini dia Wage. Saya rasa keluarnya kartu Knight of Swords ini, koneksi dia masih lebih mendominasi daripada koneksi energi kamu. Koneksi energi diri dia masih sangat kuat daripada koneksi diri kamu. Sekuat apapun diri kamu untuk mencoba untuk melupakan manusia tersebut, sekuat itu juga diri dia akan mengganggu diri kamu dan menghantui diri kamu, karena memang dia merasa tanpa diri kamu kehidupan dia amburadul, berantakan. Walaupun manusia ini sudah mengikat suatu hubungan di luaran sana, belum tentu ikatan itu memberikan diri dia suatu perubahan. Belum tentu. Kalau memang diri dia mendapatkan suatu perubahan, kenapa muncul kartu Knight of Swords? Masih mencari diri kamu dan masih mengintrospeksi diri dari segala kesalahan yang dia berikan terhadap diri kamu. Atau jangan-jangan dari komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu, dari situ sudah bisa kamu ambil logikanya. Kenapa diri dia masih memberikan diri kamu suatu komunikasi padahal diri dia sudah mengikat hubungan terhadap orang lain? Dari situ sudah nampak
Komunikasi itu menggambarkan koneksi energi diri dia. Sekuat apapun alasan yang dia ingin katakan terhadap diri kamu, bagi saya alasan itu hanya sekedar omong kosong. Tidak berupa alasan, karena memang energi dia yang berbicara terhadap diri kamu untuk melakukan hal itu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ace of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Ace of Swords. Lagi-lagi keluar kartu pedang. As awal, as baru, as permulaan. Kalau saya menggabungkan ketiga aspek yang saya katakan tadi, keluarnya kartu Ace of Swords ini, sesuatu hal yang tidak kamu duga atau sesuatu hal di luar dari dugaan kamu akan terjadi dalam waktu dekat, atau bisa saja manusia ini dalam waktu dekat datang secara tiba-tiba. Welcome to mama, welcome to papa. Itu dia, geng. Welcome to mama, welcome to papa. Dalam waktu dekat. Saya hanya memprediksikan, bukan menjadikan suatu acuan ataupun keputusan. Kalau saya memastikan akan terjadi, seakan-akan diri kamu beranggapan melebihi kapasitas sang pencipta. Kita sama-sama manusia yang diciptakan, bukan untuk menciptakan. Sekalipun saya bisa membaca kartu tarot, bukan dalam arti saya memiliki kemampuan yang lebih dari sang pencipta. Tidak, sama-sama manusia. Apa yang saya lihat, itu yang saya katakan. Tidak mau melebihi kapasitas. Dan tidak mau memberikan suatu harapan terhadap si pendengar kartu tarot untuk kedepannya, agar si pendengar kartu tarot itu berangan-angan, bentar lagi datang kok, bentar lagi muncul kok, bentar lagi kembali kok. Saya bukan tipikal seperti itu. Hanya bisa melihat, itu yang saya katakan. Bukan menjadi acuan, geng. Karena ini permainan antara logika dengan perasaan. Itu dia. Oke, geng? Kalaupun diri kamu mempertanyakan, kenapa kakak selalu mengatakan dia akan kembali, sementara kenyataannya tidak. Pertanyaan tersebut seharusnya kamu pikirkan secara logika dengan kondisi batin kamu. Apakah batin kamu menerima, atau memang batin kamu tidak menerima? Kembali terhadap kondisi batin kamu, walaupun kondisi batin dia lebih mendominasi. Kenapa saya mengatakan dari kondisi batin? Batin ini pergerakan dari alam semesta yang diberikan oleh sang pencipta. Batin jiwa spiritual, batin intuisi, batin naluri atau insting untuk bergerak mana yang baik dan mana yang buruk. Cocok kau rasa gibahan kita? Ya, kalau menurut diri kamu cocok gibahan kita, angkat. Kalau menurut diri kamu cocok gibahan kita ini dan masuk terhadap logika kamu, angkat. Tetapi kalau tidak cocok, jangan diangkat. Anggap permainan untuk menyatukan antara perasaan dengan logika. Itu dia, geng. Tapi izinkan dulu saya untuk menarik nafas. Saya berbicara dari A sampai Z sesak napas. Izinkan dulu ya, 2 menit saja. Nggak lebih kok. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu The Hangman. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Hangman. Di mana kemunculan kartu The Hangman ini, kartu yang mengarah terhadap pengorbanan dan perjuangan. Saya rasa tanpa kamu sadari, sesuatu hal yang di luar dari dugaan kamu, ini manusia dalam waktu dekat yang akan melakukan perjuangan terhadap diri kamu. Saya tidak tahu bentuk perjuangan ini seperti apa. Setidaknya ini manusia yang akan berjuang. Atau bisa saja manusia itu akan meninggalkan pihak ketiganya, merasa menyesal, merasa seperti orang kebingungan,
perjuangan dan pengorbanan akan dilakukan manusia itu tujuannya dia ingin menyatu terhadap diri kamu karena memang dia masih mencari diri kamu, dia masih membutuhkan diri kamu. Oke, Wak Geng. Sampai di sini saya akhiri. Salam kartu tarot, salam zodiak.